Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Usulha Alprikiyah, NPM 104.100.90.27. Saya dari Fakultas Ilmu Hukum. Saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Perlindungan Hukum Korban Kasus Pornografi Pina Aprilianti berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Studi putusan nomor 150-Pidana-2020-2020 Pengadilan Tinggi Bandung di bawah bimbingan Profesor Dr. Haji Edi Setiadi SHMH. Latar belakang masalah yang pertama, larangan tindak pidana pornografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Yang kedua, kasus pornografi berdasarkan putusan nomor 150-Pidana-2020-2020 Pengadilan Tinggi Bandung. Yang ketiga, tinjauan dakwaan terhadap terdakwa yang dijatuhkan oleh penuntut umum dan majelis hakim. Yang keempat, peninjauan tindak pidana pornografi berdasarkan aspek korban kejahatan. Putusan nomor 150-Pidana-2020 Pengadilan Tinggi Bandung. Yang kelima, hak-hak yang harus diperoleh korban kejahatan tindak pidana pornografi dalam upaya perlindungan hukum di Indonesia. Identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimanakah aspek korban tindak pidana pornografi dari putusan nomor 150-Pidana-2020 Pengadilan Tinggi Bandung. Yang kedua, bagaimanakah penegakan hukum bagi perempuan yang menjadi korban pornografi agar terciptanya asas kepastian hukum dan asas keadilan. Lalu untuk tujuan penelitian, yang pertama tujuannya untuk mengetahui aspek korban tindak pidana pornografi terkait dari putusan nomor 150-Pidana-2020 Pengadilan Tinggi Bandung. Yang kedua, untuk mengetahui perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban pornografi eksploitasi secara ekonomi dan seksual sehingga dapat terciptanya asas kepastian hukum dan asas keadilan. Metodologi penelitian. Yang pertama, metode pendekatan yuridis normatif, jenis penelitian kualitatif, spesifikasi penelitian, deskriptif analis, metode dan pengumpulan data, studi kepustakaan dan data sekunder, metode analisis data, normatif kualitatif. Analisis dan pembahasan. Putusan Hakim Perkara nomor 150-Pidana-2020 Pengadilan Tinggi Bandung, terdakwa Pina Aprilianti didakwa dengan pasal 8 Jungto pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 tentang pornografi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan unsur yang pertama setiap orang, yang kedua dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi, yang ketiga sebagaimana yang melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan perbuatan. Kronologi kasus, Pina merupakan istri dari almarhum Asep Kusmawan. Pina merupakan seorang pedila di mana dia bekerja sama dengan suaminya dalam menjalankan pekerjaan tersebut. Almarhum Asep Kusmawan akan mencari pelanggan yang membutuhkan jasa layanan seksual tersebut. Almarhum Asep kerap melakukan dokumentasi video setiap Pina melakukan persetubuhan dengan pelanggan yang menggunakan jasa seksualnya. Catatan, perekaman bermuatan pornografi dilakukan oleh Asep Kusmawan. Almarhum Asep Kusmawan melakukan promosi jasa layanan seksual Pina melalui platform Twitter. Lalu kegiatan persetubuhan dilakukan bersama-sama. Yang pertama, Pina, almarhum Asep Kusmawan, Agus Dodi, dan Adi. Yang kedua, Pina, almarhum Asep, dan Weli. Saat video pornografi yang berisikan persetubuhan Pina mengemuka, Pina melakukan upaya pencegahan dengan mendatangi rumah Asep agar tidak menyebarluaskan video tersebut dan melakukan pelaporan pada Polres Garut, tetapi tidak mendapatkan tanggapan hingga akhirnya Pina dituntut sebagai terdakwa pornografi. Pengambilan video persetubuhan atas persetujuan pria dan wanita, akan tetapi Pina hanya menghendaki video tersebut untuk kepentingan pribadi. Jadi seharusnya pihak yang menyebarluaskanlah yang memiliki posisi sebagai pelaku tindak pidana pornografi dan Pina memiliki posisi sebagai korban. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Hak-hak korban diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Bentuk perlindungan terhadap korban. Yang pertama, restitusi. Yang kedua, bantuan medis dan rehabilitasi psikososial. Yang ketiga, bantuan dari keluarga. Yang keempat, perlindungan dari masyarakat. Kesimpulan,
Tidak telitinya penuntut umum dalam menentukan bahwa seseorang termasuk ke dalam kelompok terdakwa atau korban kejahatan dalam putusan perkara nomor 150/pidana/2020 Pengadilan Tinggi Bandung. Pertimbangan hakim dalam putusan perkara 150/pidana/2020 Pengadilan Tinggi Bandung tidak memiliki keterkaitan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Terdakwa diadili dengan pasal 8 Junto pasal 34 Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam pertimbangan hakim tidak memperhatikan bahwa terdakwa bukanlah orang yang melakukan perekaman dan penyebarluasan. Terdakwa juga melakukan upaya untuk menghentikan penyebarluasan video asusila tersebut. Saat perekaman terjadi, terdakwa masih merupakan istri dari pelaku penyebar video, dan saat video tersebut mengemuka, terdakwa sudah bercerai dengan mantan suaminya. Dalam hal ini membuktikan bahwa terdakwa tidak pernah menghendaki video asusilanya disebarluaskan. Saran, dalam putusan hakim haruslah memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi setiap orang yang berkonflik dengan hukum. Pertimbangan hakim haruslah dilakukan lebih teliti, cermat, dan tidak merugikan. Jaksa penuntut umum dituntut untuk lebih teliti dalam membuat surat dakwaan dan harus lebih cermat dalam menentukan apakah suatu perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa sesuai dengan delik yang ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.